Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini saya akan share bagaimana sih kita mendesain pelebaran jalan. Nah, di sini sudah ada contoh tipikal jalan yang akan kita lebarkan. Nah, yang warna merah ini adalah sisi yang akan kita lebarkan. Nah, ini sisi yang akan kita lebarkan ini tidak menentu atau tidak merata dia punya ukuran pelebaran. Jadi ini saya tulis variasi. Jadi dari STA 0 nanti sampai STA terakhir itu jenis pelebarannya itu berbeda-beda, ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Nah, di sini ada struktur jalannya nanti kita samakan aja, yaitu ada 3 lapis. Lapis pertama setebal 15 cm, lapis kedua 35 cm, dan lapis ketiga itu adalah 35 cm. Nah, seperti ini dari awal, misalnya contoh jalan ini dari lebar jalan 16 meter menjadi minimal 20,9 meter nantinya. Namun nanti akan ada ya bagian-bagian yang akan lebih panjang dan akan ada juga yang lebih pendek sesuai dengan kondisi medan atau lapangan. Namun ketika teman-teman ingin meratakan pelebarannya juga bisa ya, misalnya kita ratakan 1 meter dari awal sampai terakhir, itu 1 meter semuanya, itu bisa kita setting di assembly-nya nanti. Namun untuk kali ini saya akan share untuk yang fleksibel pelebarannya. Misalnya ada spot-spot yang memiliki pelebaran lebih panjang dan ada spot yang lebih pendek. Nah, langsung saja bagaimana caranya kita buat di Civil 3D. Nah, pertama-tama teman-teman harus menyiapkan dulu data kontur area yang akan kita lebarkan. Kemudian yang kedua adalah data drone yang sudah terintegrasi dengan GIS atau Geografi Informasi Sistem. Nah, ini ada dua yang wajib kita miliki untuk proses pelebaran jalannya itu. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita masukkan dulu foto drone-nya ke dalam lembar kerja kita. Ini kita rubah dulu dalam planning and analysis. Nah, kemudian kita masukkan foto drone-nya. Ini bisa ada beberapa cara sih dalam melakukan pemasukan foto ke dalam AutoCAD. Nah, ya, salah satunya di sini kita klik aja. Kemudian ini langsung ya, drone ECW, ini format fotonya ECW. Ini saya sering pakai karena ini cukup ringan kalau kita memasukkan ke dalam aplikasi ECW, format ECW. Bisa juga dalam format TIFF, terserah teman-teman mau pakai apa. Setelah itu kita open aja seperti ini, kita apply dan kita okekan. Kita cari. Nah, inilah misalnya jalan yang akan kita lebarkan. Misalnya dari existing ini jalannya lebar dan kelihatan ada penyempitan di jalan selanjutnya, maka ini kita akan lebarkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bikin dulu garis polyline di pinggir jalan ya. Ini pas di pinggiran jalannya, dan ini nanti akan berfungsi juga sebagai alignment horizontalnya ya teman. Ini batas pelebarannya nanti di sini. Kita matikan dulu F3-nya. Nah, ini kita bikin ini harus pas di pinggir jalan. Ini nanti sebagai acuan kita dalam melebarkan jalan ini. Ini kita buat polyline aja, polyline biasa. Nah, ini nanti kita konversi jadi alignment horizontalnya ya kawan-kawan semuanya. Ini ada tikungan, nanti kita atur aja. Nah, oke, begini saja dulu. Selanjutnya kita offset ya, misalnya
kita offset dulu, kita rubah dulu jadi sipil 3D. Kita offset berapa meter yang harus kita lebarkan. Ini misalnya kita akan lebarkan sebanyak 1 meter, sepanjang 1 meter. Kecilannya kita lebarkan jadi 5 meter ya. Nah ini kita lebarkan dari pinggir jalan, kita lebarkan ke arah kiri sepanjang 5 meter ya. Namun ini kita rubah dulu. Ini bisa kita rubah dulu. Kita kasih radius ya, ini kita kasih radius minimal 60 aja ya untuk pelebarannya. Ini terlalu panjang, kita kasih 40 saja. Ini 40. Kita kasih radius semuanya pertemanannya. Nah seperti itu. Oleh karena biasanya kita ada penyempitan ketika di ujung pelebaran kita adakan penyempitan seperti ini. Nah seperti agar nanti smooth masuk ke existing lagi. Nah ini ada penyempitan. Nah ini nanti kita atur. Begitu pula di awal kita lakukan penyempitannya. Ini di awal pelebaran kita lakukan penyempitan. Misalnya seperti ini. Jadi nanti pelebarannya akan mengikuti garis ini ya teman-teman semuanya. Nah selanjutnya kita buat alignment horizontalnya. Belum, kita masukkan dulu data konturnya teman-temannya. Kita hide aja, kita pilih dulu ini, baru kita hide aja dulu. Hide select object, kemudian ini kita delete aja, kita hide juga hide. Nah hide. Selanjutnya kita buka data konturnya. Ini data konturnya. Nah ini sudah ada data kontur, jadi teman-teman harus wajib menyiapkan data kontur yang akan digunakan nantinya. Nah oleh karena tadi bagiannya cuma sampai sekitar di sini saja, maka ini kita pilih yang bagian ini saja data konturnya, tidak usah semuanya karena kita tidak membutuhkannya. Kita butuh yang ini saja. Kemudian kita klik kanan, kita copy. Selanjutnya kita masuk di ruang kerja kita lagi dan kita copy koordinat, kita paste original koordinat. Selanjutnya kita bikin surface existingnya ya teman-teman ya. Ini kita surface, kita namakan surface EG aja. Kemudian kita ini kontur, pilih kontur EG, kita bikin EG aja seperti biasa. Kita bikin garis surface, kemudian kita enter. Nah ini sudah jadi. Nah ini konturnya udah jadi. Kemudian ini kita hide aja yang ininya,
yang data konturnya. Ini kita hide aja tadi, dan dari layer nomor 1 sampai dengan 23. Nah itu kita hide aja, ini jangan dihapus ya teman-teman, kita hide aja biar tidak mengganggu kontur yang telah kita bikin tadi. Nah ini konturnya. Selanjutnya kita unhide yang telah kita hide tadi, and isolation. Nah ini muncul ya teman-teman. Nah ini sudah ada, jadi jalan ini yang akan kita lebarkan itu sudah ada data konturnya. Nah selanjutnya kita bikin alignment horizontalnya. Ini kita masuk di alignment, kemudian create alignment from object. Nah kita klik yang ini, yang di pas di pinggiran jalannya ya teman-temannya. Ini menjadi dasar kita nanti. Nah, kita bikin aja ini, kita ganti namanya alignment widening bahasa Inggris ya. Kita kasih label, kemudian kita oke. Nah kita lihat dulu STA0 nya di mana, apakah sudah benar. Nah ini STA0 nya harusnya di sini teman-temannya. Nah kita bisa rubah, kita klik aja, kemudian kita modify P, kemudian kita pilih reverse direction, kita oke seperti ini. Nah ini nolnya akan pindah di sini. Nah selanjutnya seperti biasa kita membuat profilnya. Ini sudah terpilih, kemudian kita surface profile. Nah ini ada seperti biasa, kita add draw in profile view, kemudian kita next aja. Ini ketika teman-teman membatasi sampai di mana ini kita otomatis aja, kemudian next aja teman-temannya. Kita create dan kita bikin di sini. Nah ini profil memanjang daripada existing jalan yang akan kita buat pelebarannya. Nah di sini sudah ada ketinggiannya 5 sampai 15 meter ya, ini cukup rendah. Nah selanjutnya ketika teman-teman ingin merubah alignment vertikalnya, maka dibuatkan profil vertikalnya di sini, alignment vertikalnya di sini. Namun untuk desainnya pada pelebaran biasanya kita hanya menggunakan profil surface existing atau kondisi jalan saat ini, misalnya itu cuma pelebaran, jadi tidak ada perubahan grade, tidak ada perubahan kemiringan, jadi kita menggunakan surface saja, profil menggunakan existing begitu. Nah ketika sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan membuat assembly untuk pelebarannya. Nah sekarang kita masuk di assembly. Ini assembly root widening. Nah begini aja, kemudian kita di sini taruh di sini, karena selanjutnya kita masuk di tool plate, kemudian kita masuk di line ya seperti biasa. Ini line-nya, karena pelebaran kita ada di sisi kiri, maka ini kita ganti jadi sisi kiri. Kemudian kita width-nya 1 meter aja dulu, karena itu nanti akan akan fleksibel nantinya. Tadi untuk lapisan atasnya itu 0,15, kemudian lapisan keduanya 0,35, kemudian lapisan ketiganya itu 0,5 meter. Ini 0 aja.
Ini untuk kemiringannya 2%. Oke, nggak apa-apa. Nah, seperti ini aja. Selanjutnya kita masuk di soldernya, solder. Nah, kita masuk di sini extended. Ini kita lap juga. Ini soldernya itu 60 cm. Kemudian 4:1, ini 0,22 biasanya, ini 4%-nya. Ini 4%. Tadi ini kita samakan 0,15, 0,30, ini 30 ya, 0,35 salah, 0,35, ini 0,5, dan ini 0. Ini kita pasang di sini. Ini oke. Sudah pas ya. Sekarang kita masuk di daylight. Ini salah, kita masuk di kondisional dulu ya teman-teman. Nah, ini kondisional, kita pilih yang ini, kita ganti 7 meter. Ini cut ya, ini cutnya kita taruh di sini, yang cutnya. Oke, kemudian fill, ini kita taruh di fillnya. Nah, selanjutnya untuk yang di cutnya kita masuk di generic dulu, kemudian kita masuk di link with slope. Nah, ini kita ganti dia 0%, ini kita 0,5, ini kita taruh di sini dulu ya. Jadi ini nanti jadi saluran airnya. Oke, enter. Selanjutnya kita masuk di daylight lagi, kita masuk di daylight basin. Nah, ini untuk kemiringan kegaliannya itu 0,5:1 atau 1:2. Kemudian ini 6 meter sesuai standarnya ya. Ini satu aja, ini 4. Band switchnya 2 meter dan band slope-nya 2-2. Oke, kita tambah di sini. Kemudian enter. Kemudian ini kita nanti ada ban wall di sini ya. Ini harusnya kita pindah di sini ya teman-teman ya. Kita move di sini. Nah, di sini. Ini kita bikinkan ban wall dulu. Ini jadi ban wall nanti di sini. Ban wall itu adalah pengaman. Ini kita masuk di tool palette, kemudian link to surface. Mana link to surface? Salah kok, generic. Ini generic. Ini link to slope. Ini kita taruh di sini. Ini tingginya 2,121, panjangnya, kemudian slope-nya 100. Ini kemiringan 45 derajat. Kemudian kita copy aja biar lebih mudah. Copy. Ini panjangnya adalah 0,5 meter. Oke. Kemudian kita masuk lagi di
tool palette, gallery, ini link to slope, ini kita taruh di sini, ini kita bikin panjangnya 2,121, kemudian ini kita minus 100%. Nah seperti ini jadi banwallnya nanti kawan-kawannya. Kemudian kita copy aja ini. Nah ini kita cek dulu dia punya fillnya itu benchnya 2 meter, max cut 1:1 ya, max fill 4, bench 2 meter. Oke. Nah ini sudah jadi assembly-nya teman-temannya. Sekarang kita akan buat koridornya. Nah ini kita masuk di koridor widening, kemudian kita ini profilnya kita pakai surface EG aja. Seandainya ada profile alignment vertikalnya maka tadi akan muncul di sini. Kemudian assembly-nya ini root widening, kemudian target surface-nya itu adalah surface EG, kemudian kita oke. Nah kita atur di sini ya teman-teman ya. Ini kita masuk targetnya surface EG, kita oke. Kemudian ini kita width-nya, ini width, target width-nya di sini. Nah ini kita ambil yang garis pelebaran tadi. Nah ini jadi nanti width-nya itu akan mengikuti garis polyline ini ya teman-temannya. Kita oke kan, enter. Nah ini sudah masuk. Hapus aja ini select target alignment. Nah ini kita alignmentnya dengan CL dengan FAT. Ini petnya apa ini, kita oke saja. Salah, ini kan ini CL-nya aja oke. Selanjutnya kita oke kan, kita bikin targetnya ini jadi 5 aja biar nggak berat ya. Kemudian kita oke kan dan kita rebuild. Kita tunggu sampai proses rebuildnya selesai ya kawan-kawan semuanya. Jadi ini makan waktu agak sedikit lama, jadi kita harus sabar. Kita oke kan. Nah ini sudah terbentuk alignmentnya, koridornya masih terbentuk. Ini sudah sampai selesai. Nah sekarang kita bikin sampline. Kita pilih sampelnya ini. Enggak terbentuk ya, kita cek ulang. Ini parameter target, ini target, ini target width, yes, sorry teman-teman, ini kita pilih ya dari sini.
Nah ini kita pilihnya yang ini. Oke, nah betul, kita oke kan. Salah, kita hapus dulu yang ini nih, tidak perlu ini. Nah oke, kita oke kan, jadi kita reboot lagi. Jadi kita harus banyak-banyak sabar ya kawan-kawan semuanya dalam mendesain sebuah jalan, karena aplikasi Civil 3D juga tidak bisa kita paksakan. Nah kita okekan aja, kita lihat. Nah ini sudah mengikuti garis polyline tadi yang menjadi batas pelebaran kita ya guys ya. Nah sekarang kita akan bikin sampelannya. Nah ini kita kasih nama SL widening. Kita okekan. Nah di sini kita kasih satu aja, bikin satu aja ya biar kita pindah-pindah nanti. Ini kita kasih 25 meter. Oke, enter. Ini kita mau ngecek crossnya aja ya. Ini kita bagi dua ini, kemudian ini kita munculkan di cross sectionnya. Ini kita next aja, next. Nah ini kita bikin aja di sini. Nah ini sudah muncul ya teman-teman ya. Ini kita bagi dua dulu. Ini kita rubah jadi 1:200 biar tampilannya 1:100 saja. Nah, 200 saja. Oke, ini kita bagi dua. Nah ini sudah terbagi dua. Kita pindah dulu, ini kita coba pindah-pindahkan ya. Nah ini kita tekan ininya, nonaktifkan. Nah ini kita pindah-pindah untuk mengeceknya. Nah kayaknya ini belum masuk koridor ini. Oke. Ini kita ubah dulu anunya, targetnya. Ini kita targetnya surface lagi. Oke, apply. Apply. Kemudian oke. Ini kok tidak terbentuk ya? Oh ini nanti di sana. Nah ini kawan-kawan semuanya, ini tidak terbentuk di awal-awal tadi karena data ukurnya tidak nyampe di sana. Jadi ini adalah
Ini kita otomatis, ini offsetnya kita otomatis saja. Nah, ini sudah terbentuk ya kawan-kawan semuanya. Ini lebar bisa terbentuk di cross sectionnya. Nah, ini bentuk pelebarannya. Jadi ini adalah jalan existing, ini pelebarannya nanti ya kawan-kawan semuanya. Ini kita bisa cek di sepanjang jalan yang kita lebarkan. Nah, di sini yang paling ujung ini, di sini teman-teman ya, ini mulai menyempit. Nah, ini ada penyempitan di sini, kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini dia melebar, kemudian dia masuk di sini menyempit ya. Nah, ini melebar, ini melebar. Nah, ini seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti inilah kawan-kawan semuanya bagaimana kita mendesain pelebaran jalan di AutoCAD Civil 3D. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.